Halo semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hal-hal penting yang harus kalian ketahui tentang R. Jadi hal-hal mendasar ini harus kalian mengerti ketika kalian ingin bermain-main dengan R. Nah, apa saja yang harus kalian ketahui? Yang pertama, hal mendasar yang harus kalian ketahui dan mempermudah kalian adalah bagaimana cara mengimport data di R. Karena nantinya kalian tentunya tidak akan mendefinisikan datanya satu persatu di R, karena bakal riskan banget. Mungkin salah ketik, atau mungkin akan menjadi error, dan lain-lain banyak lagi kemungkinan yang menyebabkan sangat riskan ketika kita menuliskan datanya langsung di R. Sehingga kita perlu banget untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Bukan menghindari ya, tapi mengurangi resiko-resiko tersebut. Caranya adalah pertama, kita bisa menggunakan Excel, Notepad, CSV, dan banyak lagi platform yang bisa digunakan untuk membantu kita meminimalisir resiko tersebut. Nah, sekarang kalian langsung aja buka software R-nya. Nah, sekarang RStudio-nya sudah terbuka. Di video sebelumnya kita sudah belajar caranya menginstal, kemudian memperkenalkan bahwa ada 4 jendela di RStudio, ada editor, ada konsol, ada environment, dan ada fitur-fitur lainnya di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, hal yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus punya datanya terlebih dahulu. Misalkan kalau saya disimpan datanya misalkan di desktop, kemudian di folder R. Nah, ini adalah 2 data yang nantinya akan kita import ke R. Jadi kalian harus punya dulu datanya. Kalau saya datanya seperti ini, di data Excel. Nah, di datanya seperti ini ada 3 kolom. Dengan masing-masing kolomnya datanya adalah sebanyak 244 observasi. Kemudian sekarang kita ingin mengimport si data di Excel tadi ke R. Nah, cara untuk kita mengimport dataset kita ke R supaya tersimpan di R sebenarnya ada beberapa cara. Tapi di sini saya akan memberikan cara yang dapat meminimalisir resiko kita, entah itu salah ketik atau kita akan menyebabkan error-error yang lainnya. Jadi caranya adalah sangat gampang, kita tidak perlu menuliskan sesuatu, karena untuk di RStudio ini lebih user friendly daripada yang R Commander. Tapi tergantung lagi kalian lebih mudah menggunakan yang mana. Nah, caranya adalah yang pertama kita di jendela environment, kita lihat ada import dataset. Kita klik aja import dataset, kemudian kita dapat memilih data kita ingin kita masukkan dari Excel kah, atau dari Notepad, atau dari SPSS, dari SAS, dari Stata. Misalkan sekarang kita pilih dari Excel, kita ingin mengimport data dari Excel. Kemudian kita tinggal browse di sini, filenya, browse. Kemudian kita cari letaknya, tadi saya menyimpannya di desktop, R, dan kita pilih, karena ini from Excel tadi, kita pilihlah data yang dari Excel. Open. Nah, di jendela data preview ini kita dapat melihat atau mengecek benar atau tidaknya data yang kita pilih tadi. Nah, kemudian di sini kita ingin menamai datanya sebagai apa? Artinya ini akan mempermudah proses kita pada tahap-tahap selanjutnya, jadi kita hanya memanggil si nama itu saja ketika kita ingin menggunakan datanya. Misalkan saya kasih nama adalah data saya. Kemudian sheet yang digunakan tadi karena cuma satu sheet sebenarnya ya udah default aja. Tapi kalau kalian punya file Excel yang ada beberapa sheet, itu kalian bisa tentukan datanya ada di sheet mana. Kemudian ini bisa kalian skip aja. Nah, ini juga penting, terkadang kita
tidak ada heading-nya, tidak ada kepala tabelnya, langsung ke angkanya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, kita hilangkan centang first row as names, karena dia akan menamainya sebagai kolom. Nah, jadi kayak gini. Jadi si ABC tadi tidak sebagai heading tabelnya, tapi sebagai data kita juga terhitung sebagai data. Tapi karena ABC ini adalah judul dari setiap kolom, maka kita namai kita centang aja first row as names. Jadi data previewnya seperti ini, kemudian coding previewnya seperti ini. Tadi awalnya data underscore Excel, kemudian karena saya rubah namanya jadi data saya, jadi namanya jadi data saya. Oke, import. Nah, dia langsung memperlihatkan output dari datanya. Kemudian kita bisa lihat ini adalah jendela konsol yang menampilkan coding yang kita run dan perintahnya. Nah, cara mudahnya agar kita nantinya tidak perlu lagi untuk mengulang hal yang sama untuk import dataset lagi, kemudian from Excel dan pilih file dan segala macam keribetan itu, maka caranya adalah kita copy aja di sini. Kita copy output coding dari jendela konsol ke editor. Nah, kemudian ingat kalau di editor kita hilangkan tanda lebih besar dari ini. Warning message-nya juga tidak perlu. Nah, kita hilangkan. Seperti ini. Coba kita run lagi, maka artinya ketika kita run library read Excel atau baris pertama, maka akan muncul seperti itu. Kemudian kita panggil data saya, maka sudah tersimpan. Nah, ketika kita view data saya, gunakan fungsi view, maka akan terlihat outputnya di jendela di editor juga. Ini adalah data yang kita inputkan tadi. Nah, itu adalah cara mengimport data dan menyimpannya di konsol. Artinya sudah masuk ke sini, kita bisa simpan datanya, kemudian kita taruh di repository kalian, misalkan namanya adalah coding R. Nah, kedepannya misalnya kalian pengen buka lagi, pengen gunakan data yang sama di R, kalian udah nggak perlu import dataset, kemudian pilih from Excel dan lain-lain tadi. Kalian cukup run aja coding ini, pun yang sudah tersimpan di script coding R kalian. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana caranya mengimport data dari Excel atau dari Notepad, dari SAS, dari Stata, dari SPSS, dan banyak lagi tipe data yang lainnya. Nah, sekarang kita pengen tahu tipe-tipe data yang ada di R itu apa aja sih? Nah, cara pertama adalah kalian harus buka dulu R-nya di perangkat kalian. Nah, sekarang kita masuk lagi ke jendela editor coding R yang sudah kita save untuk cara mengimport data tadi. Nah, sekarang kita ingin tahu tipe data di R. Untuk tipe data di R yang pertama adalah tipe numerik. Teman-teman juga perlu ketahui supaya kita bisa kasih note di script R, karena terkadang kita lupa ini codingnya untuk apa, kita bisa kasih note dengan cara memberi tanda tagar, kemudian memberikan catatannya. Nah, sekarang kita tulis aja di sini tipe data numerik. Kemudian tipe data numerik. Misalkan kita punya angka desimal gitu. Misalkan kita definisikan X sama dengan 3,5. Kemudian, nah X-nya 3,5. Cara melihat X-nya, output dari si X adalah dengan ketik aja X di sini. Kemudian kita run, nah maka X adalah 3,5. Nah, untuk melihat sekarang si X ini tipe datanya apa, kita bisa gunakan fungsi class. Kemudian yang ingin kita cek apa? Si X. Maka class buka kurung X tutup kurung. Nah, ternyata di jendela konsol mendefinisikan si X sebagai tipe datanya numerik. Nah, kemudian tipe data yang kedua adalah integer.
Jadi kalau kita mau menulis integer, mau mendefinisikan suatu data sebagai integer, kita kasih note dulu di sini, tipe data integer. Misalkan kita punya Y di sini adalah, kita mau mendefinisikan 3 sebagai integer. Maka kita perlu bantuan fungsi s.integer. Misalkan 3. Kita run, kemudian kita lihat output dari Y adalah 3. Sama untuk mengecek si Y ini tipe datanya apa dengan fungsi class. Nah, ternyata si Y adalah sebagai integer. Padahal, sekarang kalau kita tuliskan Y, Z sama dengan 3, kemudian kita ingin cek kelas Z adalah numerik. Jadi ketika kita hapus fungsi s.integer, maka si Y juga harusnya adalah suatu numerik tipe datanya. Tapi ketika kita tambahkan s.integer, maka tipe datanya berubah menjadi integer. Nah, sekarang misalnya kita mau melakukan pembulatan. Tadi kan memang bilangan bulat yang kita inputkan. Sekarang misalkan kita punya U sama dengan s.integer, suatu bilangan desimal, misalkan angka desimal 3,765. Oke, ingat koma di R adalah titik. Maka ketika kita lihat hasilnya U adalah 3. Jadi dia membulatkannya tetap ke angka terkecil ya. Sekarang misalkan kita pengen melakukan pembulatan. Misalkan kita definisikan si U adalah s.integer dari 3,1456. Maka kita lihat U di sini adalah hasilnya 3. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lagi tentang fungsi s.integer dan fungsi-fungsi apapun, kalian bisa cari di help, kemudian s.integer. Maka dia akan muncul di sini. Fungsi s.integer adalah integer vectors. Nah, dengan lengkap dengan keterangannya, dan biasanya juga menampilkan contoh. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, kalian juga bisa lakukan hal yang sama untuk contoh ini di jendela editor kalian. Kemudian kalian run dan muncul outputnya di konsol. Oke. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga ada namanya logika. Misalkan tadi kalian kita definisikan lagi ya, X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2. Nah, kita pengen tahu si besaran X atau Y ya. Apakah X besar dari Y atau X kecil dari Y. Caranya adalah kita uji X besar dari Y. Kita lihat hasilnya adalah Z. Oh, ternyata false. Ternyata salah. X itu harusnya kecil dari si Y. Karena X-nya 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat tipe data si Z tadi adalah kelas Z. Maka si Z tipe datanya adalah sebagai logika. Nah, hal yang sama juga dapat kalian lakukan misalkan kita mau benar salah ya. U adalah true, kemudian V adalah false. Nah, kita sekarang pengen tahu kalau U dan V atau kalau true and false itu hasilnya apa? Ternyata benar dan salah hasilnya salah. Nah, sekarang kita kalau pengen tahu atau benar atau salah, hasilnya adalah benar. Kemudian misalnya negasi, ada juga kita tahu negasi. Negasi dari benar, hasilnya adalah salah. Seperti itu, dan banyak lagi kalian bisa explore lagi tentang si logikal ini. Nah,
Hal selanjutnya yang wajib banget kalian untuk tahu, ini penting banget. Penting pakai banget. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara mendefinisikan suatu vektor. Kenapa saya ulang-ulang berkali-kali? Kenapa saya ulang berkali-kali? Ini adalah hal yang penting karena untuk menganalisis data nanti kalian membutuhkan, sangat butuh dengan yang namanya vektor. Jadi kalian harus menyimak dengan baik bagaimana caranya mendefinisikan vektor. Cara pertamanya adalah buka dulu software R kalian di perangkat masing-masing. Oke, nah sekarang kita hubungkan lagi si vektor dengan si tipe-tipe data yang baru kita pelajari tadi. Vektor itu bisa berisi nilai-nilai numerik. Contoh, misalkan kita kasih note dulu di sini adalah vektor. Nah, misalkan di sini kita mendefinisikan suatu vektor yaitu 1, 3, 5. Nah, ini adalah vektornya. Kalau kita ingin menamainya, gampang saja. Caranya tinggal kita namai di sini. Misalkan V1. V1 adalah vektor yang isinya, yang entry-nya 1, 3, dan 5. Cara melihat V1, ketikkan V1, kemudian hasilnya keluar seperti ini. Kemudian dia vektor itu juga dapat berisi nilai-nilai logis yang tadi baru saja kita pelajari, yaitu V2 sama dengan C. Misalkan di sini true, kemudian false, false, and true. Maka V2 akan muncul true, false, false, true. Kemudian dia vektor juga bisa berisi sebuah karakter. Nah, ingat untuk suatu karakter jangan lupa untuk membubuhkan atau menambahkan tanda petik. Misalkan AA, kemudian BB, kemudian CC. Maka V3 adalah AA, BB, dan CC. Sekarang misalkan kita pengen tahu banyaknya komponen dalam vektor, maka diberikan oleh fungsi length. Kita tuliskan length dari, misalkan length dari V1. Ternyata ada 3 komponen. Kemudian length dari V2, misalkan. Oh, ada 4 komponen. Length dari V3 ada 3 komponen. Nah, sekarang bagaimana caranya mengkombinasi vektor-vektor tersebut? Nah, jadi vektor itu dapat dikombinasikan dengan menggunakan fungsi C. Sebagai contoh, misalkan kita punya N itu adalah isinya vektor yang entry-entry-nya 2, 3, 5. Kemudian M adalah vektor yang entry-nya tadi AA, kemudian BB, kemudian CC. Nah, cara mengkombinasikannya adalah dengan menambahkan fungsi C, N, M. Nah, maka sudah menjadi satu, sudah bergabung si N dan M-nya. Jadi kita punya suatu vektor baru lagi, misalkan kita namai dia dengan R. R adalah kombinasi dari N dan M. Maka akan muncul output seperti berikut. Nah, kemudian cara kita untuk operasi aritmatika vektor. Ini juga suatu hal yang mudah, tidak sulit untuk operasi aritmatika vektor. Nah, misalkan kita gunakan lagi si vektor N. Kita ingin mengalihkan vektor N dengan suatu konstanta. Katakan kita pengen kalikan dengan 4. Maka tinggal 4 dikali si N. Benar, hasilnya 2 dikali 4, 8, 3 dikali 4, 12, 5 dikali 4 adalah 20. Kemudian misalkan sekarang kita ingin menambahkan 2 vektor. Kita udah punya vektor N yang entry-nya 2, 3, 5. Sekarang kita definisikan lagi vektor M aja dengan nama yang sama, yaitu C, 2, 1, 5. Nah, kita ingin menjumlahkan vektor M dan N, caranya gampang sekali, M ditambah N.
Nah, hasilnya adalah 4, 4, 10. 2 ditambah 2, 4. 3 ditambah 1, 4. 5 ditambah 5 adalah 10. Demikian juga dengan pengurangan hal yang sama, yaitu M dikurang N. Maka 0 min 2, 0. Kemudian M dikali N. Misalnya 4, 3, dan 2, 5. Kemudian M dibagi N. Nah, hasilnya seperti itu. Sangat mudah. Kemudian, nah sekarang indeks vektor. Jadi, kita istilahnya ingin mengambil nilai dalam vektor dengan mendeklarasikan indeks itu ke dalam suatu operator kurung siku. Nah, jadi kita sudah, misalkan kita punya si R yang merupakan kombinasi dari vektor N dan M. Kita tuliskan lagi R, maka entry dari R tadi adalah 2, 3, 5, AA, BB, CC. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin mengambil si AA saja? Maka caranya kita tinggal tuliskan di sini R kurung siku, AA adalah entry ke-4. Nah, maka yang terambil adalah AA. Misalkan kita hanya ingin mengambil angka 3, maka kita tinggal tuliskan R2. Nah, tadi mudah bukan untuk mendefinisikan si vektor? Terlihat mudah, tapi ketika kalian mengaplikasikannya di real data mungkin akan ditemui sedikit error. Tapi kalau kalian sudah paham tadi caranya, cara detailnya, kalian pasti akan lebih mudah untuk ke depannya. Nah, sekarang bagaimana cara mendefinisikan suatu matriks? Ini juga tidak kalah penting dengan vektor. Kalau vektor tadi saya bilang penting banget, maka mendefinisikan suatu matriks adalah penting banget. Jadi bagaimana cara mendefinisikan matriks di R? Caranya adalah seperti berikut. Nah, ingat lagi bahwa matriks adalah kumpulan elemen data yang disusun dalam tata letak persegi 2 dimensi. Nah, caranya adalah contoh, misalkan kita mau mendefinisikan matriks dengan 2 baris dan 3 kolom. Katakan kita namai dengan huruf besar A, adalah kita gunakan fungsi matriks, kemudian tetap menggunakan C, kita definisikan misalkan angkanya 2, 4, 3, 1, 5, 7. Kemudian kita definisikan banyaknya baris. Nah, perhatikan kalau di R, kita terbantu oleh kotak kuning di atasnya itu. Jadi, itulah yang harus kita inputkan di coding kita. N row adalah banyak baris. Jadi, kita tadi pengen ada 2 baris, jadi N row-nya 2. Kemudian N col-nya itulah banyak kolom, kita pengen 3 kolom. Kemudian kita bisa tuliskan di sini by row itu true. Maksudnya apa? Kita lihat hasilnya. Maka si A adalah 2, 4, 3, 1, 5, 7. Artinya kita menyusun matriksnya itu terhadap si baris terlebih dahulu. Makanya di sini by row sama dengan true. Nah, sekarang kalau kita mau ganti by row-nya sama dengan false, artinya kita mau menyusun si matriks itu terhadap kolom. Kita tuliskan by row-nya false. Nah, hasilnya adalah 2, 4, 3, 1, 5, 7. Kemudian selanjutnya adalah tadi kalau di vektor, cara mengambil entry di vektor itu adalah dengan menggunakan kurung siku. Misalkan tadi R4, kita ingin mengambil si AA tadi. Kita gunakan R kurung siku 4. Nah, bagaimana kasusnya kalau untuk di matriks? Cara yang sama, cuma ingat kalau matriks berarti ada baris dan kolom, maka kita definisikan aja A kurung siku baris keberapa yang ingin kita ambil. Misalkan kita mau mengambil angka 4, kita ambil baris kedua, kolom ke-1. Nah, maka yang terambil adalah 4. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin mengambil satu baris?
kita bisa tuliskan, misalkan kita mau ambil baris kedua, maka 2 di koma dikosongkan saja bagian kolomnya. Nah, maka yang terambil adalah 417 di baris kedua. Nah, begitu juga dengan kolom, misalkan kita ingin mengambil kolom ke-1, maka kita A kurung siku, barisnya kita kosongkan, kita ambil kolom ke-1. Maka yang terambil adalah 2 dan 4. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Nantinya akan sering sekali kalian temui ketika menganalisis data. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengambil kolom pertama dan kolom ketiga? Maka kita kosongkan barisnya, kita gunakan lagi fungsi C. Kita ingin ambil kolom ke-1 dan kolom ketiga. Nah, yang terambil adalah 24 dan 57. Seperti itu. Nah, sekarang jika kita ingin menetapkan nama ke baris dan kolom matriks, maka kita dapat mengakses elemen tersebut dengan nama seperti ini. Jadi kita ingin menamai barisnya, misalkan baris 1 sebagai row 1, baris 2 sebagai row 2, kolom 1 sebagai kol 1, kolom 2 sebagai kol 2, dan kolom 3 sebagai kol 3. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi dim names. Masukkan nama matriksnya dim names A sama dengan list, kemudian C row 1. Ingat kalau kita ingin menamai dengan sebuah teks, maka jangan lupa bubuhkan tanda petik. Row 1, row 2. Kemudian di sini kita kasih koma lagi, C untuk si kolomnya, kol 1, kol 2, dan kol 3. Nah, kita bisa lihat nanti, misalkan kita panggil lagi matriks A, nah maka sudah ada namanya, row 1, row 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu. Maka, cara untuk mengambil entry di matriks tadi tidak lagi seperti ini. Tidak lagi menggunakan A2,1, A2, A,1, seperti itu. Jadi, kita memanggil namanya. Misalkan kita ingin mengambil baris 1, kolom 1, maka A baris 1, kolom 1. Nah, maka yang terambil adalah 2. Ingat kalau kita ingin menamai dengan sebuah teks, maka jangan lupa bubuhkan tanda petik. Row 1, row 2. Kemudian di sini kita kasih koma lagi, C untuk si kolomnya, kol 1, kol 2, dan kol 3. Nah, kita bisa lihat nanti, misalkan kita panggil lagi matriks A, nah maka sudah ada namanya, row 1, row 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu. Maka, cara untuk mengambil entry di matriks tadi tidak lagi seperti ini. Tidak lagi menggunakan A2,1, A2, A,1, seperti itu. Jadi, kita memanggil namanya. Misalkan kita ingin mengambil baris 1, kolom 1, maka A baris 1, kolom 1. Nah, maka yang terambil adalah 2. Nah, kemudian yang sering dilakukan dalam matriks adalah transpose. Transpose matriks sangat mudah dengan menambahkan saja fungsi T, kemudian nama matriksnya. Nah, maka sudah transpose yang awalnya row 1 di sini jadi menjadi kolom. Tapi namanya tetap, karena kita tidak melakukan perubahan nama tadi. Nah, selanjutnya hal yang sama dengan vektor, kita dapat mengkombinasi matriks. Misalkan kita definisikan terlebih dahulu, matriks C adalah yang entry-nya 7, 4,
2, kemudian banyak barisnya adalah 3, dan banyak kolomnya adalah 1. Kemudian kita definisikan lagi suatu matriks B, misalkan matriks yang entry-nya 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 5, 7, dengan banyaknya baris 3, banyaknya kolom 2. Kita lihat bentuk matriks C seperti ini, kemudian bentuk matriks B seperti ini. Nah, kita ingin kombinasikan kedua matriks ini, caranya adalah dengan menggunakan fungsi C-bin, yaitu C, B. Nah, maka sudah bergabung si matriks C dengan matriks B. Demikian pula kita dapat menggabungkan baris dari kedua matriks jika mereka memiliki jumlah kolom yang sama dengan fungsi R-bin. Jadi misalkan kita definisikan dulu suatu matriks D. Perhatikan ada 3 kolom di sini. Kita namai terlebih dahulu di sini, misalkan matriks W. Kita namai matriks W sebagai kombinasi dari C dan B. Kemudian D itu adalah matriks yang isinya 3 kolom, yaitu 1, 2, 3. Banyaknya barisnya 1, banyaknya kolomnya 3. Nah, sekarang kita ingin kombinasikan matriks W dan matriks D. Sehingga dengan mudah dengan fungsi R-bin, maka kita dapat hasilnya adalah seperti berikut. Maka si D tadi sudah ikut dalam matriks W. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih jelas lagi, ingin mengeksplor lebih lagi tentang vektor dan matrik, kalian misalnya tulis aja di sini, help, kemudian matrix. Nah, maka akan keluar di sini description-nya, kemudian biasanya juga ada contoh, dan kalian bisa ikuti. Jadi, ketika kalian menemukan kebuntuan, maka kalian tinggal minta tolong di sini help, tuliskan nama fungsinya. Kalau ini fungsi matriks, kemudian ini fungsi, misalkan kita pengen tahu lagi fungsi ini apa. Nah, ternyata C-bin ini adalah combine R object by rows or columns. Gitu. Ada C, ada R. Kalian bisa cari tahu, bisa explore lagi lebih banyak. Tapi ini adalah hal mendasar dari yang perlu kalian ketahui. Oke, sekian dulu video kali ini tentang hal-hal yang harus kalian ketahui, hal-hal penting banget yang harus wajib kudu kalian pahami sebelum kalian menganalisis data menggunakan R. Nah, nantikan terus video selanjutnya untuk mengetahui updatean tentang cara analisis data menggunakan program R. See you on next video.